Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita udah pindah studio aja nih. Cuaca cerah, kondisi mendukung untuk segala aktivitas, termasuk juga pemberangkatan jemaah haji. Alhamdulillah sudah berangkat untuk yang kloter pertama di DKI Jakarta, ya kan? Pada dini hari tadi kita akan pantau langsung kalau begitu pemirsa di beberapa wilayah. Ada rekan kami, ada Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, di Tangerang, Banten. Ada kemudian juga rekan kami, ada Rayan Yudhistira di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kita ke Rayan, dulu. Boleh, oke. Kok nggak klop sih kita? Kita ke Rusdi dulu aja ya. Di Jakarta yang paling deket dulu lah. Di deket sama Jakarta ada Tangerang, Banten. Rusdi. Ya, Ayah serta Arif Fadil, selamat pagi. Dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang saat-saat yang ditunggu para calon jamaah haji telah tertiba saat ini, yaitu di hari ini telah berangkat kloter pertama dari Bandara Soekarno-Hatta, yaitu embarkasi Pondok Gede, dan hari ini akan kembali yaitu para jamaah haji dari embarkasi Bekasi. Mereka merupakan para calon jamaah haji dari Jawa Barat, dan kurang lebih pada hari ini sekitar ada 11.000 lebih calon jamaah haji yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan di saat yang gembira ini saya akan berbincang sedikit dengan para calon jamaah haji yang memang kebetulan akan berangkat pada hari ini. Ya, ini dengan Bapak siapa, Pak? Rahmayana, dari Kabupaten Subang. Dari Subang. Pak, ini gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah bahagia karena kami jemaah haji dari Kabupaten Subang mendapat jatah berangkat pada kloter pertama mewakili dari saudara-saudara yang lain. Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menunggu? Saya menunggu keberangkatan ini selama kurang lebih 10 tahun, yang seharusnya pada tahun 2019 berangkat, cuman terhalang kendala pandemi COVID-19, jadi dipending selama 2 tahun, dan sekarang alhamdulillah baru bisa berangkat lagi, Pak. Pak, ini kan ada perubahan nih, Pak. Betul. Sekarang ini ada kenaikan harga nggak sih, Pak? Kalau kenaikan harga ada yang kisaran dulu 36.200.000 kurang lebih, sekarang menjadi 39.800.000. Cuman sisa biaya kekurangan ongkos itu disubsidi sama pemerintah. Jadi nggak ada penambahan biaya untuk bagi jemaah haji yang berangkat sekarang ini. Pak, terakhir Pak, di sana kan cuacanya ekstrim nih Pak. Betul. Persiapan apa aja yang sudah dilakukan Bapak? Kami berusaha menjaga kesehatan dengan meminum vitamin, ya suplemen, air putih, dan menjauhi sebisa mungkin air dingin dan buah anggur. Pak, sama-sama jalan. Semoga sampai tujuan, semoga hajinya mabrur. Amin. Ya Pak ya. Ya, pemirsa, itulah saya sempat berbincang dengan salah satu calon jemaah haji yang merupakan calon jemaah haji dari embarkasi Pondok Gede yang merupakan wilayah Jawa Barat. Seperti diketahui, Bandara Soekarno-Hatta ini melayani 3 embarkasi, yaitu embarkasi Pondok Gede, yaitu merupakan embarkasi calon jamaah haji dari DKI Jakarta, Banten, serta embarkasi dari Bekasi yang merupakan embarkasi dari calon jamaah haji Jawa Barat, serta dari embarkasi Lampung. Perharinya diperkirakan ada 3 pesawat yang akan mengangkut para calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah. Demikian Arif Fadil serta Arya dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akan ada beberapa jadwal hari ini. Bagaimana dengan pemberangkatan dari embarkasi yang berada di wilayah Surabaya, Reyan? Ya, Maria, Arif Fadil, dan juga pemirsa, kurang lebih sekitar pukul 5 pagi tadi, jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dan waktu ini dimajukan dari jadwal awal yang semula pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat baru diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo, karena akan ada pelepasan begitu langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dan untuk proses keberangkatan kurang lebih sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, 450 jemaah calon haji asal Kabupaten Tuban ini akan diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Sementara untuk proses pengecekan, baik pengecekan fisik, kesehatan, kemudian pengecekan dokumen, imigrasi, dan juga pengecekan barang bawaan, semuanya dilakukan di Asrama Haji Sukolilo sejak kemarin pada saat tibanya
jemaah calon haji asal Kabupaten Tuban ini untuk kloter pertama tiba di Asrama Haji Sukolilo. Pengecekan semua sudah dilakukan di sini, sehingga begitu masuk bandara, mereka ataupun jemaah calon haji ini bisa langsung masuk ke pesawat untuk menunggu diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Pada musim haji 2022 ini di Asrama Haji Sukolilo ataupun di embarkasi Surabaya ini kurang lebih memberangkatkan sekitar 16.900 lebih jemaah calon haji, dan tidak hanya berasal dari Provinsi Jawa Timur saja, melainkan juga dari Provinsi Bali dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dari 16.000 lebih jemaah calon haji yang diberangkatkan via embarkasi Surabaya ini dibagi begitu dalam 38 kloter. Kemarin ada temuan begitu yang dilakukan oleh petugas di Asrama Haji Sukolilo yang setelah melakukan tes kesehatan dan juga pengecekan dokumen, ada juga pengecekan barang bawaan, di mana ada jemaah calon haji yang membawa barang bawaan yang tidak ataupun tidak boleh begitu untuk masa penerbangan, yaitu diantaranya adalah membawa power bank dan juga ada yang membawa beras dalam jerigen, dan ini langsung disita oleh pihak petugas karena tidak boleh begitu dibawa dan melebihi jumlah kapasitas kilogram yang seharusnya hanya maksimal beban yang boleh dibawa oleh jemaah calon haji adalah maksimal 20 kg. Beras yang berisi ataupun yang diisi di dalam jerigen tersebut disita oleh petugas, dan dari petugas sendiri langsung memberikan informasi kepada jemaah calon haji untuk tidak membawa bahan makanan, karena dari pihak penyelenggara panitia ibadah haji sendiri sudah menjamin ketersediaan catering, konsumsi, baik makanan ataupun snack selama di asrama haji ataupun selama pada saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Sementara untuk proses pemberangkatan selanjutnya, kurang lebih sekitar pukul 8.30 nanti akan tiba kloter kedua dari Kabupaten Bojonegoro untuk berada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini, dan esok harinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Demikian untuk sementara. Arif Fadil dan juga Maria Segaf, informasi yang bisa kami bagi dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kembali kepada Anda, rekan-rekan di Jakarta. Rehan Yudhistira mengabarkan langsung dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya tadi kita mendengarkan juga laporan Rusdi Muslim, kontributor kami yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.